Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, seorang guru tersembunyi, kata seorang pakar setelah melihat pria itu dengan mudah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Saya belum pernah mendengar ada orang yang mampu melakukan hal ini, jawab seorang petinggi. Tokoh-tokoh penting memikirkan hal ini berulang kali dan tidak dapat menemukan tokoh sejarah yang cocok dengan pria paruh baya ini. Dia pasti dari sekte terkenal, bisik pakar lainnya. Tidak ada yang mempermasalahkan pernyataan ini. Hanya sekte besar yang mampu menghasilkan seorang cerdas dengan kemampuan ajaib ini. Sayangnya, mereka masih belum bisa menandinginya dengan sekte tertentu. Bagaimana dia bisa tidak dikenal? Seorang tetua agung bertanya-tanya sambil memperhatikan pedang-pedang dewa yang melayang. Tuan, Anda berasal dari mana? Seorang dekatnya akhirnya melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam untuk bertanya. Pria parubaya itu tidak menjawab, entah karena tidak mendengar atau karena tidak merasa takut sedikit pun. Sang membayangkan menjadi canggung dan tersenyum kecut, tidak berani mengatakan apapun lagi. Bagaimanapun, pria ini seharusnya adalah seorang guru yang tersembunyi. Memprovokasi seseorang seperti itu tidak akan berakhir dengan baik. Sungguh tidak nyata, ini sebanding dengan prestasi seorang penguasa Dao. Komentar seorang pemuda, tidak, bahkan penguasa Dao pun tidak bisa melakukan ini. Mereka datang ke sini sebelumnya dan tidak mendapatkan pedang suci dengan mudah. Seorang leluhur menggelengkan kepalanya. Siapa dia sebenarnya? Pertanyaan ini mengusik semua orang. Sayangnya, pria itu tampak agak eksentrik dan menyendiri. Ia mengabaikan semua orang sehingga mustahil untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Saya tidak percaya dia tidak menginginkan satu pun dari itu, kata seorang penonton. Mereka iri karena banyak pedang dewa melayang pada saat ini. Jika dia mengumpulkannya, dia akan memiliki lebih banyak pedang dewa daripada sekte lain di benua pedang. Ini akan menjadi harta karun yang cukup mahal untuk membuat orang menjadi gila dan bertarung sampai mati. Aku hanya menginginkan satu, aku bahkan akan menemukan kakek. Seorang pemuda dari sekte kecil berkata tanpa malu-malu. Tentu saja pria parubaya itu tetap mengabaikannya. Terlalu banyak orang gila saat ini, tidak bisa lagi memahami apapun. Seorang leluhur mendesah dan merenung. Siapa dia? Putri Awan Salju bertanya pada Li Qiye. Mereka berdua juga telah tiba di Sword Abyss dan sedang memperhatikan pria parubaya itu. Dia merasa kagum setelah melihat betapa mudahnya pria ini memanggil pedang-pedang suci itu. Hal ini membuatnya teringat pada Li Qiye. Jika ada orang yang bisa melakukan hal gila dan ajaib seperti itu, dialah orang pertama yang ada di pikirannya. Namun, hal itu tidak terjadi di sini. Dia memandang, berharap mendapat jawaban. Menarik. Li Qiye memindai dan mengusap dagunya sambil mengamati pria parubaya itu. Dia tidak menjawab pertanyaan itu dan mulai berjalan mendekati pria itu. Li Qiye, kenapa dia ada di sini? Kerumunan orang berteriak setelah melihatnya. Mereka bahkan membuat jalan agar dia bisa lewat. Penyihir itu ada di sini, kata seorang pakar. Sihir versus sihir. Seorang anggota generasi terakhir berkata, tidak, keajaiban versus keajaiban. Apakah Li Qiye mampu melakukannya? Itu akan sangat menarik. Kerumunan orang berbicara satu sama lain. Li Qiye adalah orang terkaya di dunia saat ini, mampu melakukan beberapa tindakan yang keterlaluan meskipun kelemahannya lemah. Kata, mustahil, tidak ada dalam kamusnya. Mereka merasa seolah-olah dialah satu-satunya yang dapat menandingi pria setengah baya misterius ini. Gunung tidak mungkin memiliki dua harimau, apakah mereka akan bertarung? Gumam seorang pemuda, perkelahian mungkin terlalu berat, tetapi kontes mungkin saja terjadi. Akan sangat menyenangkan untuk ditonton. Semua orang diliputi rasa penasaran, ingin melihat siapa yang paling jahat di antara keduanya. Sementara itu, Li Qiye berdiri di samping pria yang masih membuang besi tua. Pria itu berhenti dan berbalik. Ini terjadi, ini terjadi. Banyak yang menarik napas dalam-dalam. Meskipun lelaki itu baru saja bangkit, hal itu tetap mengejutkan banyak orang lebih dari sekadar serangan hebat. Sebelumnya, para leluhur dan raja mencoba berbicara dengan pria ini tetapi tidak berhasil. Dia tidak pernah bereaksi terhadap mereka, bahkan sekilas pun tidak. Saat ini,
Li Qiye hanya mendekat dan tidak mengatakan apapun tetapi tetap mendapat tanggapan. Li Qiye tersenyum saat keduanya berdiri di depan. Meskipun sebagian wajah pria itu tertutupi rambutnya, dia tetap menatap Li Qiye. Waktu sepertinya bergeser ke masa lalu. Suasana menjadi sunyi dan sunyi senyap. Kenyataannya, stagnasi waktu benar-benar terjadi. Semua orang menghilang seketika. Hanya Li Qiye dan pria itu yang tersisa saat waktu kembali ke masa lalu. Segala sesuatu yang lain menjadi tidak penting dan ilusi. Hanya eksistensi puncak seperti mereka yang abadi saat ini. Sementara mata mereka saling menatap, zaman-zaman sebelumnya muncul dalam cahaya purba yang berkelap-kelip. Dewa-dewa, para jenius, era-era keemasan sama dengan semuanya indah tetapi fana dalam skema besar. Ini termasuk kaisar-kaisar kuno dan penguasa-penguasa Dao. Hanya sedikit kehidupan terpilih yang cukup beruntung untuk bertahan dalam waktu ujian. Para penonton tidak menyadari fenomena ini dan hanya peduli pada potensi pertarungan antara kedua pengembang ini. Akhirnya, Li Qiye mengubahnya, sama halnya dengan pria parubaya itu. Ini hanya berlangsung sedetik namun zaman telah berlalu. Naik turunnya zaman terjadi di depan mata mereka. Mari, biar aku coba. Li Qiye tersenyum dan mengangkat tangannya, menunjuk sebagian kecil. Dia tampak bersemangat menguji peruntungannya dengan jurang. Sudah mulai. Semua orang membuka mata lebar-lebar karena penasaran. Sebelumnya, pria itu melakukan sesuatu yang tak terduga. Mereka bertanya-tanya apakah Li Qiye entah bagaimana bisa meniru prestasi ini dan mendapatkan beberapa pedang dewa. Atau, bisakah dia melakukan yang lebih baik dan melampaui pria itu? Sayangnya, hal itu tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Pria itu tiba-tiba berbalik dan melompat ke jurang. Tidak, beberapa orang diminta setelah melihat ini. Apa-apaan ini? Mereka berteriak keheranan dan hanya bisa menyaksikan dia menghilang dalam kegelapan. Awalnya, mereka mengira bahwa itu akan menjadi pertunjukan hebat terlepas dari siapa yang menang. Mengapa pria itu bunuh diri setelah ditantang oleh Li Qiye? Pria misterius itu jelas seorang yang berbakat. Ini seharusnya bukan akhir darinya. Kebingungan langsung menguasainya. Kenapa dia melakukan itu? Seseorang menenangkan diri dan bertanya. Aku juga tidak mengerti, tidak perlu bunuh diri meskipun dia pikir dia akan kalah dari Li Qiye. Seorang leluhur yang berpengetahuan tidak tahu harus mulai dari mana. Pesimisme dan pikiran sempit seperti itu tidak cocok bagi seseorang yang cakap seperti dia. Pelit sekali, aku hanya bermain-main. Li Qiye mengangkat bahu. Kalian sudah membunuh dan masih menyebut pelit. Salah seorang anggota kerumunan mengeluh pelan. Anak nakal ini sudah berada di level lain, memaksa musuhnya bunuh diri setelah satu kalimat. Seorang leluhurnya, benar, tidak ada orang lain yang sekejam dia. Yang lain tersenyum kecut. Belum lama ini, mereka sangat terkesan dengan pria parubaya itu. Saat ini, tampaknya Li Qiye masih menjadi yang paling aneh, komet masalah kemanapun dia pergi. Apa yang terjadi padanya? Putri Awan Salju bertanya pelan pada Li Qiye, mengetahui bahwa ada alasan lain di balik kejadian ini. Li Qiye tidak menjawabnya. Dia melihat ke bawah ke jurang dan berkata, wah, tempat ini punya banyak sekali pedang jelek. Tentu saja ini menyinggung semua orang karena mereka menghabiskan begitu banyak tenaga di sini demi pedang suci di bawah. Namun, mereka belajar pada titik ini untuk tidak main-main dengan Li Qiye. Mendering. Tiba-tiba, sebuah nyanyian pedang dan sinar terang muncul di tanah pemakaman. Fenomena visual yang luar biasa muncul di Cakrawala, pedang raja menjulang tinggi di atas Cakrawala, pedang berat menghancurkan sungai waktu, pedang abadi yang tidak pernah kehilangan ketajamannya. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Penonton langsung terkejut. Pedang mereka dan pedang di tanah pemakaman mulai beresonansi keras. Itu pasti pedang abadi yang muncul. Seorang ahli menenangkan diri dan berteriak. Benarkah? Teriakan yang lain. Ledakan. Di wilayah lain, ribuan pedang melesat ke langit dan berubah menjadi lautan. Seorang pria berada di tengah dan menginjak pedang-pedang itu untuk menuju sumber fenomena ini. Raja Pedang Lautan Damai. Seseorang langsung mengenalinya. Itukah Raja Pedang Lautan Perdamaian? Temannya terkesiap sambil menatap punggung sosok yang agung itu. Dia sudah ada di sini selama ini. Hanya saja dia muncul sekarang karena pedang abadi. Seorang anggota yang berpengetahuan luas memberitahu yang lainnya. Nomor 1 di generasi muda. Banyak yang terharu akhirnya melihat sosok yang begitu terkenal. Berdengung.
Zona hampa berbentuk pentagram muncul dan melebar ke arah itu. Seorang pemuda yang menutupi api di zona hampa untuk bergerak lebih cepat. Penonton tercengang melihat gangguan spasial tersebut. Anak suci batal, seorang ahli berteriak, saingan Raja Pedang Lautan Perdamaian. Sepertinya para anggota teratas dari generasi muda ada di sini. Yang lain menambahkan sambil memperhatikannya memasuki wilayah dalam. Void Saint Child adalah salah satu dari 6 raja, seorang jenius teratas yang bertindak sebagai pemimpin benteng roda 9. Kemunculan dua orang raja tersebut membuat halayak ramai bersemangat, mereka mengira acara zona pemakaman pedang kali ini akan sangat hebat. Sebenarnya, banyak dari sekte besar sudah tahu bahwa mereka ada di sini. Hanya saja mereka memilih untuk tidak menonjolkan diri sebelumnya, menghindari menarik perhatian yang tidak perlu. Gemuruh. Sebuah kereta melaju dengan kecepatan kilat melewati perbatasan berbagai wilayah untuk mencapai makam pedang. Sinar matahari berpindah kemana-mana dari 9 matahari yang mengelilinginya. Meski tidak ada kekuatan yang menyertainya, fenomena yang dipancarkan layar itu menyilaukan dan mendominasi, lebih dari cukup untuk menggetarkan banyak orang. Orang suci pedang 9 matahari. Kebanyakan orang langsung tahu siapa yang ada di dalam. Fenomena visual ini sangat terkenal di benua pedang sehingga mudah dikenal. Pedang Santo juga ada di sini. Diskusi pun dimulai di mana-mana. Saya pikir kedua orang suci itu akan muncul kali ini, seorang pakar berspekulasi. Saint Pedang 9 Matahari dianggap sebagai pemimpin 6 raja, bahkan lebih kuat dari Raja Pedang Lautan Perdamaian dan Anak Suci Void. Dua lainnya adalah para jenius yang relatif muda sementara dia adalah anggota generasi sebelumnya. Rekannya adalah Terasword Saint yang merupakan pemimpin dari 6 Master Sekte. Biasanya, mereka berdua jarang muncul di depan umum. Mungkin, ini adalah acara di mana orang-orang bisa melihat mereka berdua bersama. Jika ada pedang abadi, berpikir bahkan 5 penguasa tertinggi akan ada di sini. Seorang pakar generasi terakhir merenung. Engah, energi ungu melonjak seperti naga. Energi itu bergerak zigzag saat bergerak melewati sungai dan jurang, menuju langsung ke kuburan. Apa itu? Orang-orang tidak dapat melihat orang di dalam energi yang mengepul itu. Mereka juga melihat api merah di dalam energi yang mengepulkannya dan menjadi terkesan dengan kecepatan kilatnya. Penguasa lembah api, seorang leluhur yang bermata tajam mengenali keberadaannya. 3 raja ada di sini, sekarang juga seorang pemimpin sekte. Apakah mereka semua akan muncul hari ini? Seorang pemuda menjadi emosional, memikirkan semua orang penting. Ini akan menjadi konflik yang berdarah bagi pedang abadi ini. Seorang raja tua berkumpul. Banyak yang sudah bisa mencium bau darah sebelum badai datang. Ayo pergi, kita menuju ke makam pedang. Beberapa orang kehilangan kesabaran dan ingin melanjutkan perjalanan. Siapa yang tidak menginginkan pedang abadi yang legendaris? Terlepas dari apapun itu, untuk mencapainya berarti menjadi terkenal dan tidak terkalahkan. Hal ini telah terjadi pada banyak penguasa Dao setelah memperoleh pedang surgawi mereka di sini. Godaan itu tidak didukung. Saya tidak ingin terlambat. Kesabaran saya sudah hampir habis. Penatua, apa yang kita tunggu? Seorang pemuda menjadi gelisah. Tidak, kami akan tinggal di sini. Tetua itu mengguncangkan. Kenapa tidak mencoba keberuntungan kita? Pedang abadi ada di sana. Pemuda itu tidak mengerti. Semakin dalam, semakin berbahaya. Makam pedang tidaklah sederhana, kematian mengintai di setiap sudut. Tetua itu melorotnya. Apakah itu menakutkan? Kenaifan dan ketidakpengalaman pemuda itu membuatnya berani. Hidupmu tidak akan berada di tanganmu saat kau menginjakkan kaki di sana. Sang tetua menjelaskan, jika beruntung, bahkan seorang terampil yang lemah dapat lolos hidup-hidup. Di sisi lain, penguasa surgawi teratas telah jatuh ke sana. Ini telah terjadi selama jutaan dan jutaan tahun sekarang. Penguasa tertinggi masih mati di sana. Pemuda itu menarik nafas dalam-dalam. Karakter, kuburan, di Sword Grave tidak hanya merujuk pada kuburan pedang. Tetua itu berkata dengan dingin. Para junior menarik napas dalam-dalam dan menahan diri untuk tidak mengungkit masalah ini lagi. Namun, hal ini tidak berlaku bagi semua kelompok. Ada yang tahu bahayanya, tapi tetap masuk ke dalam kubur. Ada kemungkinan pedang abadi ini dapat melampaui pedang surgawi. Ini berarti bahwa bahkan raksasa pun tidak akan dapat menyentuh Beludru saat itu. Kita pergi. Li Qiye kehilangan minat pada jurang itu.
Apakah kita menuju ke makam pedang? Putri Awan Salju tampak bersemangat mengikuti Li Qiye. Sebelumnya, penguasa lembah api dan sekolah Dao telah muncul. Dia sebenarnya adalah gurunya. Kenyataannya, para ahli lain dari sektenya juga telah tiba, tetapi dia malah memilih Li Qiye. Tentu saja, dia melirik ke arah makam dan tersenyum. Dia berjalan tepat di belakangnya. Tujuan di sini adalah untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan, bukan untuk mendapatkan pedang suci atau bahkan pedang abadi. Sebagai penerus lembah dan institusi, dia memiliki akses ke banyak senjata ampuh, tidak perlu mengejar pedang suci. Dia juga tidak bermain dengan pedang abadi karena menjadi yang terkuat bukanlah tujuan. Ini adalah salah satu dari 7 zona terlarang, kesempatan besar untuk mempelajari lebih banyak tentang dunia. Dia berpikir bahwa mengikuti Li Qiye adalah yang terbaik untuk tujuan ini daripada bergabung dengan sektenya. Saat mereka terus maju, mereka melihat ribuan petani berlarian di sepanjang rute yang aman. Posisi Swordgrave berada di urutan ketiga di antara 5 domain. Meski begitu, itu sudah cukup berbahaya. Sungai dan jurang relatif aman. Hal ini terutama berlaku untuk jurang karena seseorang hanya perlu menghindari keinginan bunuh diri. Sedangkan untuk sungai, menghindari usaha yang berisiko juga membuatnya aman. Hal ini tidak berlaku untuk Swordgrave. Saat para pembudidaya menginjakkan kaki di dalamnya, nasib mereka bukan lagi milik mereka sendiri. Tempat itu dimaksudkan sebagai kuburan bagi pedang. Tidak seorang pun tahu siapa yang menguburkan pedang-pedang suci ini di sini. Salah satu rumor yang mengatakan bahwa pedang-pedang itu sendiri terkubur setelah ditinggalkan olehnya. Makam-makam tersebut memiliki tingkat kenampakan yang berbeda-beda. Beberapa terlihat jelas, yang lain mungkin tidak terlihat meskipun ada orang yang berdiri di sekitarnya. Tentu saja, beberapa di antaranya cukup terkenal karena banyaknya teks sejarah yang menyebutkan tentang bahayanya. Makam-makam ini dikenal sebagai makam yang menyeramkan. Setiap makam harus memiliki setidaknya satu pedang suci di bawahnya. Namun, seseorang harus menunjuk terlebih dahulu agar cukup kuat untuk mengelarkan pedang suci itu. Kuburan itu bisa berupa lubang atau rawa, bahkan batu atau akar tua pun bisa berfungsi sebagai kuburan. Singkatnya, kuburan ada di mana-mana. Seorang pengunjung pada akhirnya akan mendapatkan kepuasan atau penglihatan yang cukup. Li Qiye dan Putri Awan Salju berdiri di luar dan mengamati daerah itu. Tempat itu memiliki fitur geografis yang megah. Sayangnya, di sana tidak ada kehidupan dan tumbuhan karena energi kematian yang melimpah. Tempat itu memberi kesan sebagai ujung jalan bagi pengunjung. Itu termasuk puncak-puncak yang megah, lembah-lembah dan gua-gua yang dalam, batu-batu besar yang mengapung. Energi kematian juga tidak mengalahkan berbagai energi pedang. Namun, pedang energi di sini berbeda dan tidak mengamuk secara kacau. Meskipun demikian, tetap saja tidak nyaman dan menindas. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa dalam pedang dewa itu terkubur, pedang itu tetap perkasa dan auranya tidak dapat disembunyikan sepenuhnya. Satu puncak tertentu akan menarik perhatian semua orang karena merupakan puncak tertinggi. Saat berada di area ini, pengunjung selalu dapat melihatnya hanya dengan melihat ke atas. Pedang itu menyerupai pedang besar yang ditancapkan ke tanah dan memiliki keilahian yang menakjubkan. Pedang ini bisa menjadi leluhur semua pedang. Pedang ini bisa tetap dalam posisi ini selama berabad-abad setelah menerima pemujaan dari semua pedang dewa. Dengan demikian, pengunjung pasti akan berasumsi bahwa itu adalah kuburan yang berisi pedang dewa terkuat. Itu adalah pedang nomor 1. Ada kemungkinan besar pedang abadi terkubur di sana. Putri Awan Salju memberitahu Li Qiye. Mari kita asumsikan begitu, tidak mudah untuk memahaminya. Li Qiye menatap puncak itu dan tersenyum. Ya. Sang putri setuju, ada 10 daftar teratas untuk makam di sini dan itu adalah yang pertama. Banyak ahli termasuk penguasa Dao telah mencoba tetapi gagal. Kita masuk. Li Qiye terkekeh dan masuk diikuti sang putri. Sementara itu, yang lain berbagi percakapan serupa. Apakah pedang abadi itu benar-benar ada? Seorang ahli bertanya sambil menatap puncak tertinggi. Itu yang tidak ku ketahui, yang ku tahu adalah betapa mustahilnya itu. Kaisar Naga Angkasa, penguasa Dao Laut Pedang, Ratu Pedang, penguasa Dao Dewa Perang, penguasa Dao Bambu Giok, mereka semua pernah mencobanya sebelumnya. Ada banyak makam di sini, makam-makam lain di 10 makam teratas sudah retak, tetapi yang ini belum retak.
Seorang tetua agung menambahkan, jadi belum ada yang berhasil membukanya. Tanya seorang pemuda, kita tidak cukup, jelas. Leluhur itu memperhatikan sinis. Aku benar-benar bisa. Pemuda itu tetap keras kepala. Dapat ini, seniornya memukul bagian belakang kepalanya dan memarahi, kau tidak akan bisa mendekat, apalagi membukanya. Energi pedang di sana akan membuatmu menjadi darah. Kau terlalu mengaguminya. Seorang senior lain menggelengkan kepalanya, mengingatnya yang rendah, dia akan gemetar saat berada 1000 mil jauhnya. Terlebih lagi, dia seharusnya bersyukur kepada surga karena masih hidup di tempat sejauh itu. Apakah seburuk itu? Pemuda itu menjadi takut. Apakah ditanami tempat ini terkenal tanpa alasan? Dan semua karakter yang tak terpecahkan itu hanya main-main. Mereka tidak bisa membukanya, tetapi kamu menganggap kamu memenuhi syarat untuk mencobanya. Senior pertama melorotnya. Pemuda itu tampak seperti balon kempes dan tidak berani berbicara lagi. Jangan berpikir kuburan pertama. Hanya kaisar laut yang punya kemampuan untuk mencobanya. Seorang raja menyela. Lebih baik tidak mencoba satu pun dari 10 makam itu jika orang ingin bertahan hidup lebih lama. Yang kecil saja sudah cukup. Jawab senior itu. Sayang sekali aku tidak lahir di era penguasa Dao Bambu Giok. Penguasa Dao mendirikan cabang di sini dan memberi kesempatan kepada seluruh dunia selama 3000 tahun. Seorang ahli berkata dengan sedih. Dewa Dao Bambu Giok berasal dari pedang kayu. Leluhur mereka terbunuh dalam pertempuran di sini dan selama jutaan tahun, tak seorang pun dari sekte ini dapat datang untuk mengambil kembali jasadnya. Akhirnya, penguasa Dao mengambil mayat patriark dan meninggalkan cabang di makam pedang. Menjadi jauh lebih mudah dan aman bagi pengunjung untuk mendapatkan pedang suci. Sayangnya, cabang tersebut hanya bertahan selama 3000 tahun sebelum dihancurkan. Tidak perlu banyak berpikir, yang penting tetap hidup saja. Larilah segera saat ada tanda-tanda masalah. Seorang leluhur memberi tahu rekan-rekan pengikutnya. Dia tahu bahwa tidak semua orang yang masuk akan bisa keluar lagi. Benar saja, suara terdengar di dekat pintu masuk. Puluhan korban jatuh ke tanah dengan darah mengucur dari dahi mereka. Sesuatu membunuh mereka dalam sekejap mata. Lari. Seorang petani berkerumun di dekatnya segera berlari keluar dari kuburan. Putri awan salju mengikuti Li Qiye ke dalam, tidak lama kemudian dia merasakan bahaya. Sesuatu melesat ke kening sehingga dia ingin menghindar. Namun, Li Qiye bereaksi lebih cepat. Berdengung. Ruang bergetar sedikit saat Li Qiye menangkap sesuatu di antara dua rahang. Ini adalah sinar pedang yang 10 kali lebih kecil dari sehelai rambut, hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Ukurannya tidak mengurangi ketajamannya. Ia menembus udara dan dapat langsung menembus dahi siapapun. Inilah sebabnya mengapa banyak korban jatuh tanpa menyadarinya. Hanya sedikit yang berhasil menghindari atau selamat dari penyergapan. Sang putri tersentak setelah melihat sinar itu ditangkap oleh Li Qiye. Dia bisa saja menghindari sinar itu lebih awal karena dia menyadarinya. Namun, dia tidak akan bisa menangkapnya seperti yang dilakukan Li Qiye. Dia tidak peduli untuk melihatnya dan menghancurkannya hingga hancur berkeping-keping. Sinar yang mengerikan. Dia berpikir tentang betapa berbahayanya dan tidak terlihatnya sinar itu. Ini adalah tempat penyimpanan pedang, penyusup mengganggunya sehingga beberapa orang akan marah. Katanya, dia setuju dengan hal ini karena jika itu adalah tempat pemakaman manusia, beberapa zombie mungkin akan kembali karena marah jika tempat suci mereka diganggu. Benar, pedang di sini punya kesadarannya sendiri. Katanya, jadi pedang dewa di kuburan lebih kuat dari pedang di sungai dan jurang. Tidak harus, kepekaan dan kesadaran tidak. Selalu berarti kekuatan. Pedang tanpa emosi mungkin lebih menakutkan. Dia tersenyum. Begitu juga, gumamnya sebelum bertanya, bagaimana pedang di sini dibandingkan dengan senjata Dao Lord. Itu jangkauannya luas. Dia menyembunyikan kepalanya, ada senjata Dao Lord biasa, lalu senjata progenitorial, dan bahkan senjata paragon. Senjata terbaik di tingkat penguasaan Dao. Sang putri menarik napas dalam-dalam. Dia pernah mendengar tentang senjata itu tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Hal yang sama juga berlaku untuk makam. Ada banyak klasifikasi, bukan hanya satu laboratorium yang dianggap ilahi. Li Qiye tersenyum dan melirik ke puncak nomor 1 dan berkata, salah satu dari mereka bahkan dapat mengalahkan senjata paragon. Tempat itu,
Dia mengikuti arah mengumpulkannya, kuburan nomor 1 yang tak terpecahkan. Dalam sejarah, sebagian besar orang percaya bahwa pedang yang ditemukan di kuburan lebih kuat daripada pedang yang ada di wilayah luar. Lagi pula, mereka cukup pintar untuk menguburkan diri mereka sendiri. Mengenai kuburan nomor 1, berspekulasi bahwa kuburan itu berisi pedang surgawi atau pedang abadi sudah umum. Para ahli tingkat atas kesabaran dari masa ke masa sambil berlomba-lomba meraih kesuksesan. Makam itu tetap tidak dibuka. Ledakan. Saat keduanya membentangkan sungai pegunungan, mereka mendengar ledakan terus-menerus. Daerah ini dimulai oleh beberapa ratus petani. Mayoritas berasal dari sekte yang sama karena seragam mereka. Yang lainnya adalah penonton netral. Sekte ini telah bereksperimen dengan gua batu di sini dan akhirnya mendapat reaksi. Pelepasan keras itu menyerupai derap langkah pasukan besar. Itu benar-benar pedang yang serius. Leluhur sekte itu menjadi sangat gembira. Awalnya mereka melihat fenomena visual yang terjadi di aliran sungai ini. Maka, mereka mencari dan mencoba beberapa metode. Usaha mereka menghasilkan hasil karena bereaksi buruk. Klang, pintu masuk gua tiba-tiba menyala dan sinar pedang melesat keluar. Sial! Sang leluhur merasakan ada yang tidak beres dan segera mencoba melarikan diri. Sayangnya, sudah terlambat. Sinar pedang menelan seluruh aliran sungai, membuat anggota sekte ketakutan. Beberapa mencoba lari, yang lain memanggil harta karun perlindungan. Semuanya berakhir dengan teriakan, semuanya dibantai oleh sinar pedang termasuk leluhurnya. Bahkan beberapa penonton netral pun berubah menjadi saringan. Mayat dan darah memenuhi sungai. Petik 2.2. Lutut para penyalin yang beruntung itu gemetar tak terkendali. Sinar itu lalu kembali ke gua seperti lebah yang kembali ke sarangnya. Yah, setidaknya ada kuburan di sini, kata salah seorang penyalin, menyadari kesia-siaan situasi tersebut. Pedang suci di sana tampaknya terlalu kuat dan sensitif, tidak ada yang bisa mendekatinya. Mau kemana kalian? Di sisi lain, sekelompok-sekelompok mengejar sebuah batu yang menggelinding menuruni bukit dengan kecepatan tinggi. Jelaslah bahwa batu ini tidak sederhana. Jadi, tidak butuh waktu lama sebelum ribuan pembudidaya mulai mengejarnya. Semakin banyak orang bergabung di sepanjang jalan. Jangan biarkan lolos. Pasti ada pedang dewa terbaik di sana. Teriakan seorang raja. Ini adalah pengingat yang tidak perlu karena semua orang dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang berakal di dalam batu itu, entah pedang terbaik atau artefak yang menakjubkan. Kepung. Begitu batu itu mencapai dasar gunung, batu itu sepenuhnya dikuasai oleh para pembudidaya. Itu milik kita, teriakan seorang leluhur dari tanah suci. Klang, sebuah sinar api tiba-tiba melesat ke atas dan membakar langit. Sebuah pujian-pujian dari pedang dewa terdengar saat melepaskan tebasan horizontal yang menyapu. Brengsek, para petani tidak berdaya seperti orang-orang sawah, tidak dapat bereaksi. Sebelum dipenggal, mata pada kepala-kepala yang jatuh itu membelalak tak percaya. Mereka masih melihat batu itu menggelinding ke dalam hutan dan menghilang dari pandangan. Kenyataannya, menemukan kuburan pedang tidaklah sulit sama sekali. Ketika seseorang melihat tempat yang aneh, mereka tinggal memprovokasinya dan membangunkan pedang-pedang suci. Namun, untuk mencapainya dibutuhkan kekuatan yang cukup untuk menundukkan pedang-pedang suci itu. Jika tidak, itu akan berakhir dengan kematian yang mengerikan. Beberapa orang benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi sebelum semuanya terlambat. Sekelompok orang yang dipimpin oleh leluhur mereka memasuki hutan batu yang diselimuti kabut. Jarak pandang sangat rendah. Kelompok itu menghilang satu demi satu. Masing-masing berteriak sekali sebelum menjawab seolah-olah mereka memakan sesuatu. Mereka yang berdiri di luar menjadi takut dan tidak berani menginjakkan kaki di hutan batu ini. Satu kesalahan di Swordgrave akan berakibat kematian bukan hanya bagi orang yang melakukan kesalahan tetapi juga semua junior dan sekutunya. Beberapa sekte telah kehilangan leluhur mereka dan tidak mendapatkan pedang suci sebagai balasannya. Ini adalah kehilangan yang tidak dapat diterima. Meskipun demikian, orang-orang tetap gagal total karena ketika berhasil, ketidakseimbangannya juga besar, menjadi terkenal dan berkuasa di skala global. Klang, pedang bersinar terang di tempat lain, tanda-tanda keberuntungan juga mulai muncul. Sesuatu yang bagus untuk sekali ini. Banyak pengalaman berlari ke arah itu. Seseorang mendapat pedang terbang yang membawa keberuntungan, aura ini berasal darinya.
Ketika mereka sampai di sana, pedang itu sudah hilang. Siapa orang yang beruntung itu? Mereka langsung bertanya. Seorang murid dari sekte kecil, berusia 300 tahun tetapi masih seorang murid biasa. Dia beruntung dan menemukan pedang suci di dalam kuil. Aura keberuntungannya luar biasa. Seorang ahli yang ada di sana memberitahu banyak orang. Orang itu cukup pintar untuk segera lari dan bersembunyi setelah mendapatkan pedang ini, tidak ingin dirampok. Bagaimana dia bisa sampai di sana? Tidakkah ada yang membunuhnya selama perjalanan? Yang lain menjadi skeptis. Lagi pula, para penggarap kuat telah menemukan kuburan tetapi menjadi korban berbagai bahaya di sini. Semuanya tentang takdir. Seorang guru sekte berkata dengan sentimental, ketika takdir datang, keberuntungan pun datang. Banyak pedang dewa di sini bersedia mengikuti orang yang ditakdirkan, sementara yang lain membunuh siapapun yang memprovokasi mereka. Yang lain setuju dengan hal ini. Keberuntungan dan kekayaan adalah kekuatan misterius yang berada di luar kendali mereka. Hah, kenapa seorang jenius sepertiku tidak bisa seberuntung itu? Seorang jenius mengeluh, orang itu sudah sangat tua tetapi masih belum memiliki navigator yang bisa dikatakan, tidak adil dia mendapatkan pedang suci. Tentu saja, keluhan dan kesedihan tidak mampu mengubah pikiran pedang dewa. Ledakan. Di sudut lain, sebilah pedang dewa melesat ke langit dan melepaskan banyak tebasan untuk serangan total. Namun, sebuah jaring datang dari atas dengan kekuatan seorang penguasa Dao. Jaring itu sepenuhnya menekan area tersebut termasuk pedang suci. Orang-orang kemudian melihat beberapa leluhur bekerja sama untuk merebut pedang tersebut. Gunung persenjataan. Yang lain langsung mengenali mereka. Mereka sangat kuat, mengeluarkan pedang dan menangkapnya. Seorang pemimpin klan terkejut. Saya mendengar bahwa pemimpin klan mereka secara pribadi memimpin pasukan kali ini. Mereka sudah siap. Komentar seorang pakar. Hal ini juga membuat orang berpikir karena Armament Mountain tidak memimpin diri dalam ilmu pedang, dan kalah dengan si Emperor dan raksasa lain yang fokus pada ilmu pedang. Tidak seorang pun akan menolak pedang suci dari daerah ini. Seseorang berspekulasi, hanya ada satu penguasa Dao setiap 1.000.000 tahun untuk sebuah sekte, tetapi jangan izinkan semua pengikutnya. Yang lain setuju karena Armament Mountain memang memiliki beberapa senjata Dao Lord. Namun, ini tidak cukup untuk dibagikan. Semakin kuat senjata yang dimilikinya, semakin baik. Singkatnya, kuburan itu sedang ramai sekarang. Banyak yang telah kehilangan nyawa mereka tetapi beberapa orang terpilih memperoleh pedang suci dan mengubah nasib mereka. Di sisi lain, Li Qiye tidak tertarik pada pedang dewa. Dia terus berjalan dengan sang putri di belakangnya. Apakah orang yang ingin kau temui ada di Sword Grave? Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya. Keadaan yang tak terelakkan akan terjadi, jangan terburu-buru. Setiap orang punya wilayahnya sendiri, mari kita lihat-lihat sekarang juga. Li Qiye tersenyum. Sang putri tidak begitu mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Saat keduanya berjalan melewati semak belukar, Li Qiye tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah pohon kering. Agak tebal, butuh beberapa orang untuk mencengkeramnya, sepertinya sudah lama mati, dasar ini adalah satu-satunya yang tersisa. Sudah membusuk karena hujan dan angin, cukup dengan satu dorongan saja sudah bisa merobohkannya. Itu pedang yang bagus. Li Qiye menghabiskan waktu mengamati sebelum menyimpulkan. Dia sama sekali tidak menyadari ada pedang di sini, tetapi segera menyadari, ini kuburan pedang, bangsawan muda. Ya, Li Qiye mengangguk dan menjelaskan, lahir dari Yin dengan afinitas kegelapan, pedang tak terbatas yang dapat menghapuskan makhluk surgawi. Sebegitu hebatnya, dia tahu bahwa hanya pedang luar biasa yang menerima pujian Li Qiye seperti ini, apakah ini cocok untukmu, bangsawan muda? Daunnya belum siap, tidak ada gunanya aku mengambilnya. Li Qiye terkekeh dan meliriknya, sedangkan untukmu, dia tidak akan mengikutimu jadi kamu juga tidak bisa memilikinya. Meskipun merupakan ahli pedang yang memiliki pengetahuan luas, dia tidak menganggap Li Qiye salah. Kalau begitu, aku tidak punya hubungan yang ditakdirkan itu. Dia menerima kenyataan. Mentalitasmu melebihi teman-temanmu. Li Qiye mendengus. Terima kasih bangsawan muda, para senior telah mengajariku dengan baik. Ucap Ni, dibandingkan dengan generasi muda lainnya, dia tidak kompetitif dan tidak memiliki ego. Hal ini memberikan kebebasan. Duo itu meninggalkan pedang suci ini dan melanjutkan perjalanan. Gemuruh.
Serangkaian ledakan yang menggemparkan langit. Gelombang energi pedang mengamuk di wilayah atas. Pedang para pesaingnya mulai beresonansi dengan fenomena ini. Sebuah istana besar muncul di udara. Istana itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Seluruh bangunan tampaknya terbuat dari emas dan batu giok, rumah yang cocok untuk seorang raja dewa. Dinding-dinding tinggi dengan ukiran naga di sekeliling tempat itu. Istana naga, banyak orang menjadi bersemangat setelah melihat arsitektur terapung tersebut. Ayo kita ke sana. Mereka pun melakukan penggalian ke sana. Makam ke-8, Istana Naga. Putri Awan Salju juga menyadarinya. Gemuruh, Istana Naga menghancurkan angkasa saat terbang menembus langit tanpa jalur yang jelas. Ia terus berubah arah seperti elang yang mencari mangsa. Hal itu menarik perhatian semua orang, banyak di antara mereka yang memutuskan untuk mengikuti. Ini adalah kuburan seluas 18 yang mungkin berisi pedang naga suci. Bagi banyak orang, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan pedang legendaris, hanya mendapatkan pedang lain sudah lebih dari cukup baik untuk masa depan mereka. Ledakan. Seorang leluhur bergerak dan melepaskan tembakan hukum Dao. Dia berteriak dan memanggil pagoda untuk menghancurkan istana. Gerakannya mendominasi dan mengesankan, cukup untuk membuat penonton tercengang. Bam! Hasil yang diharapkan tidak terjadi. Niat leluhur itu jelas, menghancurkan istana hingga rata dengan tanah. Percikan api berhamburan kemana-mana seperti letusan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, kekuatan hantaman ini tidak dapat mengejutkan istana sedikit pun. Ia tidak terluka dan terus terbang ke depan. Ini mirip dengan lalat capung yang mencoba menjatuhkan pohon besar. Maju, yang lain melompat dengan kecepatan kilat, jelas ingin menaiki istana. Saat dia mendekat, api istana berkumpul menjadi telapak tangan dan menghancurkannya. Dia terlempar ke tanah sambil membekukan darah. Kau tidak akan kemana-mana. Seorang raja agung meraung dan mengangkat tangannya untuk menarik bintang-bintang di atas. Bintang-bintang itu berubah menjadi formasi yang mengelilingi dan mengelilingi istana. Ini jauh dari cukup, tidak mampu menghalangi istana sama sekali. Ia menghancurkan jaring surgawi seperti banteng yang mengamuk di jaring laba-laba. Akhirnya, banyak leluhur yang bergerak, entah ingin berhenti atau menaiki istana. Upaya ini terbukti sia-sia. Tidak ada maksudnya, kita harus menunggunya mendarat sebelum bisa masuk ke dalam. Melakukan ini dengan paksa hanya membuang-buang waktu. Seorang leluhur tua yang mengasuransikan dan memberi tahu orang-orang di ketentraman. Kau benar, seorang leluhur kuno setuju. Dengan demikian, orang-orang berhenti menyerang istana dan menunggu istana mendarat. Aku tidak menyangka akan melihat makam peringkat ke-8 dalam perjalanan ini. Sang putri menyaksikan istana itu menghilang di cakrawala. Makam ini cukup sulit ditemukan dan tidak selalu terlihat. Sang putri merasa perjalanan ini semakin berharga. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak repot-repot mengejarnya. Ada ribuan kuburan di daerah ini. Namun, tidak semuanya terlihat jelas, bahkan bagi para penguasa tingkat atas. Meskipun dataran tinggi yang tak tertandingi telah muncul, kuburan itu hanya diperuntukkan bagi kekuatan-kekuatan teratas. Mereka yang bertengkar biasanya justru fokus pada kuburan-kuburan yang bisa diperoleh. Tentu saja, menemukan kuburan seringkali berakhir pada kematian, bukanlah pedang suci. Ini adalah pemandangan umum sepanjang perjalanan mereka berdua. Pada kenyataannya, baik pertarungan yang lemah maupun yang kuat sama-sama dilempar oleh pedang dewa. Pemakaman cukup adil dalam hal ini. Li Qiye melintasi puncak tertentu dan melihat asap merah mengepul. Sebuah spanduk bercahaya muncul dan memancarkan sinar ungu. Kekuatannya yang tak kenal lelah dapat membelah tubuh manusia. Spanduk artefak dari lembaga Dao. Seorang penonton berteriak setelah melihat spanduk itu menyerang bukit hijau yang dikelilingi asap merah. Aktifkan. Beberapa tetua yang mengendalikan spanduk ini berharap untuk membuka jalan lurus menuju bukit. Upaya gabungan mereka dalam memberdayakan propaganda tersebut menghasilkan hasil serangan yang mampu membelah lautan menjadi dua bagian. Wah! Suara mendesing. Suara mendesing. Asap merah mengepul menembus dada mereka, membuat mereka berteriak dan jatuh ke tanah. Penatua Wu, Putri Awan Salju melihat anggota sektenya terbunuh dan ingin menyelamatkan mereka. Namun, Li Qiye menghentikannya. Apa gunanya? Kau akan mati bahkan jika kau memiliki pedang surgawi. Kata Li Qiye. Dia berhenti dan menenangkan diri. Dia bukan tipe yang gegabah dan emosional,
menyadari bahwa dia sendiri tidak dapat menyelamatkan para tetua itu dengan menghilangkan asap merah. Mengerikan sekali, kata seorang penonton, banyak sekali tetua yang tidak bisa membuka jalan, mereka bahkan tidak sempat membela diri. Yah, ini bukan kuburan biasa. Ini adalah kuburan kelima, Red Smoke Hill. Hanya seorang penguasa Dao yang bisa berhenti secepatnya di sini. Seorang yang melibatkan tua memasang ekspresi serius. Tunggu, ini tempat di mana jade bambu Dao Lord meninggalkan cabang. Makam kelima. Seorang pemuda menjadi terkejut. Ini dia. Seorang senior mengonfirmasi. Sebelumnya, Dao Lord jade bambu datang untuk mengambil mayat pedang kayu iblis suci. Dao Lord kemudian meninggalkan cabang di tempat ini untuk membantu generasi mendatang. Saya mendengar bahwa karena hal itu, seorang pemuda masuk ke bukit dan mendapatkan pedang, benarkah? Pemuda itu bertanya lagi, ya, aku yakin kau tahu gelar pemuda ini saat ini, Dewa Perang. Kata seorang leluhur, salah satu dari 5 penguasa tertinggi. Pemuda itu berteriak dengan heran. Banyak yang tahu tentang kelima anggota tersebut, hanya saja tidak tahu masa lalu mereka. Di mana cabangnya? Seseorang melihat sekeliling dan tidak melihat satu pun cabang. Itu sudah lama berlalu. Seorang ahli berkata, kita sedang membicarakan zona pemakaman pedang. Sungguh menakjubkan betapa lamanya itu bertahan, 3000 tahun penuh. Kuburan kelima memang berbahaya. Meskipun demikian, hal ini sebanding dengan potensi manfaatnya. Sayangnya, para tetua dari Dao Cholege telah disembunyikan lebih awal, sehingga tidak dapat membuka jalan. Jadi, banyak orang yang tersisa hanya bisa menonton. Banyak perdebatan telah mencoba sebelumnya. Harta karun perlindungan yang kuat dan hukum prestasi tidak berhasil, begitu juga artefak dengan properti anti racun. Banyak yang berspekulasi bahwa seseorang harus mengandalkan kekuatan maksimal untuk menahannya secepatnya. Metode lain tidak cukup. Asap yang sebenarnya juga merupakan misteri. Itu bisa jadi sejenis racun, tetapi dalam kasus itu, artefak suci dan penawar racun seharusnya bisa diatasi. Jika itu hanya masalah fisik, maka harta karun karunia seharusnya bisa menunjukkan beberapa efisiensi. Sayangnya, asapnya dapat menyusup dan melewati semuanya selain tidak bisa dihilangkan. Ayo pergi. Li Qiye hanya melirik sekilas dan tidak punya niat untuk berhenti. Sang putri mendesah sambil melihatnya. Ia berpikir untuk mengambil mayat itu, tetapi hal itu di luar kemampuannya saat ini. Ia akan membutuhkan orang lain untuk mengambil mayatnya setelah mencoba. Keduanya terus berjalan melintasi pemakaman. Li Qiye berjalan perlahan, sama sekali tidak takut dengan bahaya yang tersembunyi. Dia juga sepertinya tidak mencari harta karun, hanya berjalan-jalan tanpa tujuan. Meskipun demikian, dia tetap berasumsi bahwa dia ada di sana karena suatu alasan. Dia terus mengikuti dan akan terus melakukannya selama dia mengizinkannya. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk melihat keajaiban dan misteri di daerah terlarang. Anehnya, sebagian besar mereka tidak tersentuh di luar penyergapan pertama. Seolah-olah bahaya di sini menjauh dari Li Qiye. Mereka akhirnya sampai di kaki buah gunung. Ia melihat ke atas tebing yang curam dan melihat bahwa tebing itu sudah dimakan cuaca. Suara ledakan keras dan suara pedang terdengar. Pertempuran nampaknya akan segera terjadi. Mereka melihat dua petarung bertarung cukup lama. Sang putri terkejut karena mereka adalah rekan sejawatnya. Yang satu adalah anggota dari 10 ahli pedang, Chen Changsheng. Yang satu lagi adalah salah satu dari 4 pahlawan senjata, Wave Splitter. Kumpulkan. Pemecah gelombang meraung dan melompat ke atas, mengumpulkan gelombang energi pedang yang kuat. Mendering. Tebasan berikutnya melepaskan gelombang energi yang tak terkendali dan meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Ayo, Chen Changsheng meraung dan tidak memiliki aura ilmiah seperti sebelumnya. Rambutnya berkibar saat semangat, melonjaknya melonjak. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan siap bertarung dengan siapapun sampai mati. Dia mengangkat pedangnya langsung ke atas dan melepaskan kekuasaannya, siap untuk menghentikan tebasan yang datang. Ledakan, benturan itu menghancurkan semua yang ada di ketentaraan. Kedua belah pihak terhuyung mundur. Tidak mengherankan bahwa pertarungan ini berlangsung seimbang. Keduanya adalah anak ajaib dari sekte-sekte papan atas. Li Qiye tidak tertarik dengan pertarungan mereka dan bergerak mendekati tebing. Namun, keduanya punya ide yang berbeda. Mereka segera berhenti dan mendekat. Dao Brother Li, aku melihat tempat ini lebih dulu,
jadi mari kita berbagi. Chen Changsheng mempertahankan nada sopan. Di sisi lain, Wave Splitter tidak menahan diri, kami sampai di sini lebih dulu, jadi tunggulah di antrean. Kenapa kalian berdua bertengkar? Sang putri punya ide bagus tapi tetap bertanya. Kami hanya bertanding. Chen Changsheng terbatuk. Pasti ada kuburan pedang di sini dan kami datang hampir bersamaan. Itulah sebabnya kami bertarung, pemenangnya akan mendapatkan kuburan itu. Pemecah gelombang mengungkapkan. Masih belum menangkap bebeknya dan sudah berdebat tentang cara membelahnya, bukankah itu bodoh? Li Qiye tersenyum dan menatap. Ada garis-garis yang awalnya tampak alami, tetapi setelah diamati lebih dekat, garis-garis itu mengikuti urutan Grand Dao dan menyerupai garis-garis pada pedang-pedang. Seseorang dapat mendengar nyanyian pujian samar-samar setelah menghabiskan cukup banyak waktu di sini. Sang putri mengerti mengapa mereka berdua berkelahi. Meski tebing ini bukan kuburan, tebing ini pasti tetap istimewa. Kau benar, saudara Dao, aku tidak sabar. Chen Changsheng tersenyum kecut. Itu urusan bukanmu. Wave Splitter tidak menyukai Li Qiye sejak awal jadi dia. Benar, tapi kalau kau mengganggu aku akan membiarkanmu melihat tanah di sana. Li Qiye meliriknya. Anggota klan kami tidak takut masalah. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya. Aku bukanlah orang yang peduli dengan latar belakang, jika kau memprovokasiku, maka siapapun akan berakhir sama. Li Qiye mengulurkan tangannya. Wave Splitter tidak bodoh dan tahu semua tentang kemampuan jahat Li Qiye. Tuan muda yang kaya ini bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Namun, tidak mudah menghadapi sikap menghina Li Qiye. Nalar berhenti untuk menyerang Li Qiye sehingga dia menjadi tenang. Bahkan kelompok Sion abis kalah dari Li Qiye, dia tidak punya banyak keyakinan untuk menang. Ada sesuatu di sini. Sebuah suara merdu menyela pembicaraan mereka. Seorang gadis datang bersama sekelompok ahli. Di antara mereka ada seorang yang berambut putih dan berkepala dingin. Lingkaran cahaya darinya dan memperbaiki struktur spasial di sekelilingnya, sebuah bukti kekuatan meskipun ia sengaja dipertahankan. Putri Ilusi. Ekspresi Wave Splitter berubah masam. Li Qiye sendiri sudah membuat kepala pusing. Sekarang, sang putri dan anak buahnya juga ada di sini. Mustahil untuk memonopoli makam ini sekarang. Sang putri tidak senang melihat Li Qiye dan mengucapkan giginya. Kamu Li Qiye, pria tua yang kuat itu melorotnya. Sayangnya, dia mengabaikannya dan fokus pada garis-garis itu. Li Qiye, bayangkanlah pintar dan pergilah. Kami menginginkan kuburan ini. Dia tetap angkuh meskipun pernah kalah sebelumnya. Kali ini, dia datang dengan pendukung yang kuat. Putri Ilusi, semuanya ada aturannya. Wave Splitter selalu berterus terang terlepas dari masalah, rekan Daois Chen dan aku menemukan makam ini terlebih dahulu. Lalu kenapa? Sang putri tidak mudah bergaul. Ia berkata dengan dingin, kuburan tidak memiliki tuan, orang yang berbudi luhur dan layaklah yang akan mendapatkan pedang suci. Kau ingin memonopoli kuburan ini. Pemecah gelombang mengernyit. Lalu, yang kuat mendapatkan segalanya di dunia terdalam. Dia tidak mengalah dan menatap lurus ke arahnya, bersikaplah cerdas, inovatif, dan menyatulah dengan kami. Aku rasa klanmu tidak akan menghargaimu karena melawan benteng roda 9. Dia sangat angkuh karena memiliki semua keadaan yang tepat. Sektenya juga lebih kuat dari klan Wave Splitter. Selain itu, mereka baru saja kehilangan pemimpin klan mereka karena klan ke-9. Melawan benteng roda 9 sekarang mungkin akan mengakibatkan pemusnahan klan. Wave Splitter memerah, tidak mampu menahan ancaman dan pelanggaran yang terang-terangan. Keduanya adalah pahlawan senjata. Dia tidak menyangka bahwa dia lebih kuat darinya. Apakah kamu yakin ingin melawan kami? Sang putri berbicara dengan nada mengintimidasi. Dada Wave Splitter naik turun karena marah. Matanya memerah dan memelotot keluar. Hahaha, baiklah, aku tidak akan melupakan hari ini, Putri Ilusi. Dia tertawa karena terlalu marah dan memutuskan untuk pergi. Dia bukan orang bodoh dan tahu konsekuensi terhadap benteng 9 roda. Dia bisa melawannya, tapi dia tidak sendirian. Ada banyak ahli di belakangnya, terutama leluhur itu. Bahkan jika dia menang dalam duel, dia akan tetap kehilangan kuburannya. Selain itu, hal itu akan menciptakan permusuhan antara kedua sekte mereka. Dia akan menyeret klannya ke dalam kehancuran. Bagaimana kabarmu, Saudara Chen? Sang putri mengalihkan perhatiannya ke arah Chen Changsheng.
Yang mulia, saya setuju dengan sudut pandang saudara Wafe Splitter, siapa yang cepat dia dapat. Jangan ragu untuk tidak setuju. Changsheng menarik napas dalam-dalam dan menatap sang putri dan rombongannya. Dia seorang pria yang sopan dan pendiam. Namun, ini tidak berarti dia akan menyerah begitu saja. Ada rasa bangga dan keinginan untuk berjuang jauh di dalam hatinya. Jadi, kamu ingin melawan sekte kami? Sang putri mengernyit. Ia menikmati perasaan superioritas setelah Wafe Splitter mundur sebelumnya. Saat ini, Chen Changsheng melakukan yang sebaliknya. Tidak perlu mengancamku dengan benteng 9 roda. Changsheng penutupnya, anggota Daoist Sword Ground tidak perlu mundur, dan sekte kami sudah memiliki perseteruan yang berkelanjutan. Jika Anda berpikir bahwa kami sengaja memprovokasi Anda, biarlah. Haha, aku penasaran apakah Dewa Perang masih ada. Lelaki tua dengan mata yang berdenyut akhirnya berbicara. Daoist Sword Ground adalah raksasa lain di benua pedang, garis keturunan dengan 3 penguasa Dao dan sama terkenalnya dengan benteng roda 9. Mereka beroperasi dengan kecintaan pada pertempuran. Zaman keemasan mereka berada di bawah kekuasaan Dewa Perang Dao Lord. Mereka melawan semua orang dan menjadi tak terkalahkan setelah mengirim banyak ekspedisi ke daerah terlarang. Penguasaan Dao mereka yang ketiga adalah contoh utama para pejuang. Oleh karena itu, mereka telah berjuang melawan hampir setiap sekte di benua pedang di masa lalu. Nyatanya, mereka tidak mundur melawan Dewa Dao terberkati yang tak tertandingi dan sekte pamungkas yang dikenal sebagai Dewa Sejati. Hal ini mulai berubah setelah melemahnya sekte tersebut. Mereka tidak lagi suka berkelahi seperti sebelumnya. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa anggota mereka takut akan masalah, yang tak kenal darah ampun masih mengalir di nadi mereka. Kemunculannya yang dikenal sebagai Dewa Perang membawa mereka kembali ke kejayaan. Ia adalah murid mereka yang paling berbakat selama era penguasa Dao Bambu Giok. Beberapa orang mengira sebagai penguasa terkuat. Oleh karena itu, ia menjadi salah satu dari 5 penguasa tertinggi. Leluhur itu mencoba membaca ekspresi Changsheng untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang keberadaan dewa perang. Tidak ada yang ingin mengganggu makhluk ini jika dia masih hidup. Orang biasa sepertiku belum pernah bertemu dengan leluhur agung sebelumnya. Changsheng sampulnya, tidak menjawab pertanyaan itu. Dahulu pernah terjadi perang memperebutkan pedang surgawi. Akhirnya, bahkan 5 penguasa ikut terlibat dan bertempur memperebutkan lautan. Banyak rumor yang tidak menyenangkan tersebar mengenai nasib Dewa Perang setelahnya, terbunuh dalam pertempuran, menderita luka serius, dan hampir tidak bertahan hidup hingga saat ini. Akan tetapi, setelah jutaan tahun, tanah pedang Tao masih bertahan dan fakta-faktanya tetap tidak diketahui. Leluhur itu tidak menanggapi. Seorang senior seperti dia tidak ingin menindas seorang junior, jadi dia membiarkan sang putri berbicara. Tanah pedang Daois mungkin tidak takut dengan sekte biasa, tetapi benteng 9 roda kita berada di posisi 2 teratas saat ini. Sang putri berkata dengan dingin. Saya sangat sadar, Yang Mulia, tetapi saya yakin logika dan akal sehat ada di pihak saya. Changsheng menyetujui. Jadi ya, tunjukkan pada kami apa yang bisa kamu lakukan karena kamu tidak akan menyerah. Sang putri menantang. Jika kau harus bertindak angkuh, aku akan melebih-lebihkan diriku sendiri dan melihat apa yang bisa kulakukan terhadap roda kekosonganmu yang terkenal itu. Changsheng sedih. Haha, bagus, akulah jurinya. Li Qiye berhenti melihat garis-garis di tebing dan mencengkram tangan. Hah, sang putri masih membenci Li Qiye, tapi ini bukan saat yang tepat untuk menghadapinya. Aku siap melihat pedang Dewa Perang milikmu, ucapnya. Daoist Sword Ground memiliki salah satu dari 9 pedang surgawi saat ini, Dewa Perang. Saya tidak mampu dan tidak dapat menggunakan Dao secara maksimal. Meskipun demikian, saya akan berusaha sebaik mungkin, kata Changsheng. Kalau begitu, bergeraklah. Sang putri memanggil roda harta karun. Roda itu menumpahkan hukum-hukum penguasa Dao. Hukum-hukum itu berputar terus-menerus, siap menghancurkan cakrawala. Roda itu sendiri berukuran sebesar telapak tangan namun tampaknya mampu menampung seluruh dunia. Ledakan. Roda kecil itu berputar dan memaksa ruang dan waktu untuk melakukan hal yang sama. Sang putri memiliki aura seorang penguasa Dao, yang menyebabkan orang lain gemetar tak terkendali. Roda anak batal. Chen Changsheng terkejut melihat artefak ini. Dia melirik leluhur dan berkata, senjata penguasa Dao leluhur Void. Roda ibu anak Void milik benteng 9 roda.
Roda ini diciptakan oleh pendirinya dan memiliki dua bagian, ibu dan anak. Meskipun hanya setengahnya, ia tetap memiliki kekuatan besar. Leluhur dengan gelar Void tidak menanggapi. Dia terlalu peduli dengan reputasi dan gengsinya untuk menjanjikan junior seperti Chen Changsheng, tidak pantas dia untuk ikut campur dalam pertarungan ini. Aku mulai. Meteor roda segudang. Sang putri melepaskan vitalitasnya dan meraung. Artefaknya bergetar sekali dan menciptakan roda-roda yang tak terhitung banyaknya di udara. Roda-roda itu memiliki gigi-gigi tajam dan menghancurkan struktur spasial, menghasilkan angin kencang yang tajam. Ayo kita lakukan ini. Senjata pilihan Changsheng adalah pedang yang memiliki afinitas cakrawala. Dia adalah seorang pendekar pedang ahli dengan gaya ortodoks. Setiap ayunan mengandung momentum dan energi pedang yang kuat. Gemuruh. Dia melepaskan sinar langit untuk menargetkan roda yang datang. Dia membentuk mudra dan mengaktifkan artefaknya. Itu menjadi cemerlang dan melesat ke langit sebelum melesat ke bawah dengan cara yang mempesona. Penindasan total. Perintahnya dan langit pun berubah gelap dengan cepat. Penguasaannya terhadap senjata Dao Lord ini patut dipuji. Roda itu turun bersama hukum para penguasa. Dao, dentang. Chen Changsheng menusukkan pisau ke atas, siap membakar biru itu. Seni Dewa Perang. Dia tidak gentar saat semangat bertarungnya melonjak di atas segalanya. Ini adalah pemuda yang bertarung siap sampai mati. Dia memanfaatkan gaya pedang kuno sektenya, meningkatkan semangat bertarung dan energi pedang. Energinya mengamuk dengan cara yang tak terhentikan. Sayangnya semangat bertarungnya tidak cukup untuk melawan kekuatan seorang penguasa Dao. Klang, pedangnya patah menjadi beberapa bagian sementara dia terhuyung mundur. Sang putri jelas lebih unggul. Senjatanya jauh lebih unggul daripada pedangnya. Dao saudara Chen, menyerah saja. Ucapnya dengan bangga sambil memandang rendah Dao Brother Chen. Yang mulia, masih terlalu dini untuk menyombongkan diri. Nada bicara Chen Changsheng menjadi serius. Dia memanggil pedang yang berbeda. Pedang ini berputar terang dan tampak hidup. Semangat pertarungannya tak terkendali karena menginginkan pertarungan yang layak. Ia juga memiliki aura Dao Lord tetapi semangat bertarungnya adalah faktor yang menonjol. Siapapun yang merasakannya akan membeku. Mereka akan berpikir bahwa mereka sedang menghadapi dewa perang yang tak terhentikan. Perasaan ini menyesakkan. Sekali saja, mata Void leluhur meletus setelah melihat senjata itu. Pedang penguasa Dao. Sang putri pun menjadi serius. Chen Changsheng masih merupakan penerus Daoist Sword Ground, tidak ada kesan dia memiliki senjata Dao Lord. Kenyataannya, status sang putri tidak seberharga dirinya. Dia hanya murid dari seorang leluhur, bukan penerus benteng roda 9. Leluhurnya memberikan roda tersebut sementara sekte memutuskan bahwa ia berhak menyimpan senjata penguasa Dao. Senjata Dao Lord sekali saja, kata seorang tetua dari 9 roda. Jas Onca adalah penguasa Dao ketiga dari Daoist Sword Ground. Makna di balik gelar tersebut adalah bahwa seseorang tidak boleh menyerah, tidak apa-apa untuk bertarung dan kalah 99 kali sebelum menang sekali saja. Ini adalah mentalitas dan keyakinan sekte tersebut, penguasa Dao ini adalah evolusi sempurna dari semangat ini. Ayo, aku siap. Semangat bertarung Chen Changsheng melonjak seperti tsunami, tidak lagi tampak sopan seperti sebelumnya. Sedikit kebanggaan dan kebanggaan bisa terlihat sekarang. Tidak peduli seberapa terpelajarnya dia sebelumnya, penerus sekte ini tetap memiliki sisi pembohong dalam dirinya. Mati saja, sang putri meraung dan membentuk mudra lainnya. Sebuah ruang melingkar yang terbuat dari hukum Dao yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyegel Changsheng sepenuhnya. Artefaknya kemudian muncul di depan dadanya, hampir menghancurkannya. Tidak ada gunanya, teriakannya. Tiba-tiba, tubuhnya seperti diambil alih oleh Dewa Perang. Dia tumbuh lebih besar dan berotot saat dia melewati batas ruang. Tidak ada yang tidak bisa kuhancurkan. Dia dicirikan oleh julukan ke bawah dengan cara yang merusak. Bola itu menabrak roda dan membuatnya melayang. Sang putri menangkapnya lagi, tetapi kali ini, giliran dia yang terhuyung mundur. Satu lawan semua, Changsheng tampak seperti orang yang berbeda, suka mendominasi dan mendominasi. Sinar basis turun, bertujuan untuk menjepit sang putri ke tanah. Penghalang kekosongan, sang putri menjadi khawatir setelah melihat teknik pedang ini. Dia menggunakan teknik rahasia sektenya dan menyatu dengan ruang. Sementara itu, roda anak Void menciptakan lapisan penghalang kristal untuk melindunginya.
Meski begitu, sinar itu menembus berbagai lapisan dan terus menuju ke arahnya. Saya tidak dapat memikirkan judul yang lebih baik. Bersambung.